bahwasannya Merah Delima itu pemberian dari Nyai Roro Kidul. Betul. Komando kan selalu beliau membawa itu. Ya. Itu konon dulu ceritanya. Kalau sudah ditunjukkan begini, hujan pun berhenti. Makanya saat beliau sedo, itu sudah hilang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Kilas Masa. Kali ini kita masih tetap ditemenin oleh Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Kita jumpa lagi di channelnya Ni. Oke teman-teman, kali ini kita masih berhubungan tentang kemerdekaan ya. Kita mau membahas tentang sang proklamator atau sang putra fajar Bung Karno. Tapi kita pembahasannya berbeda, bukan tentang beliaunya, sejarahnya bagaimana, masih tentang beliau sih sebenarnya. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa buat teman-teman klik subscribe, like, komen, di share juga boleh. Mungkin teman-teman lainnya membutuhkan informasi yang kita sampaikan. Kali ini kita ingin mengulas tentang Bung Karno dari sisi metafisika. Langsung aja ya teman-teman ya. Nih kita ketemu lagi di Agustusan ini, di bulan yang kemerdekaan Indonesia ini. Alhamdulillah. Ya. Saya ingin bertanya sedikit tentang tentang Bung Karno kan. Ya. Yang pasti selain pendidikan akademis dan diplomasi yang bagus tentang Bung Karno, pasti di balik Bung Karno itu pasti ada hal yang lain untuk menguatkan Bung Karno ini. Selain dari agamisnya itu, selain dari agamis, jasmani, rohaninya, terus pendidikan internalnya ya, eksternnya ya. Apa maksudnya di balik itu apa? Di balik itu tentang seperti Bung Karno ini memiliki satu, kita langsung aja nih ya. Oke. Bung Karno memiliki pusaka atau bagaimana, kan kita nggak lepas, orang zaman dulu pasti memiliki hal-hal seperti itu. Ya. Gimana menurut pandangannya tentang pusaka beliau ini? Mohon maaf kalau menurut pandangan saya, kalau secara mengerti, saya mengerti, tetapi saya kalau mengetahui langsung tidak bisa. Yang saya mampu adalah dari metafisika saya. Yang saya tahu banyak pusakanya beliau, banyak sekali, karena beliau itu bisa dikatakan sosok yang hebat, yang pintar juga, sakti, karismatik juga. Tapi yang terkenal sekali pusaka-pusakanya beliau itu, saya ngambil yang ini aja ya, dominan yang terkenal aja ya, yang dominan lah istilahnya, yang sehari-hari dipakai beliau dan ada. Satu, peci. Ya, dan peci itu bukan sembarang peci. Yang kedua, besi kuning. Kalau bahasa, jadi saya memang tidak boleh di bahasa Indonesia. Besi kuning ya. Bahkan kalau orang luar Jawa bilangnya wesi. Aslinya wesi kuning itu. Kalau yang ketiga, tongkat apa itu? Tongkat kebesaran jenderal. Tongkat kebesarannya beliau itu. Terus yang keempat, beliau juga punya tongkat untuk jalan biasanya. Itu berkepala, ujungnya ini kepala monyet. Karena ini yang saya sebut, karena apa? Ini yang selalu dibawa kemana-mana. Tapi bergantian ya. Kelihatan mata ya. Yang bisa dilihat orang umum. Kalau yang masalah keris banyak. Pasti itu pasti karena beliau juga mempunyai
keris yang konon katanya ceritanya dulu itu belum ada ya bisa berdiri sendiri saat hujan lebat. Oh iya, pernah sehingga dengar. hujannya itu terang. Bahkan tinggi. sekarismatiknya Bung Karno ini dulu pernah ada uang 100 lembar 100 rupiah atau 100 lembaran tuh nih Ya, yang dipegang gini bisa nekuk sendiri Ya. tuh. Itu katanya kan ada apa gitulah di baliknya, seperti itulah, kita nggak tahu ya teman-teman ya. Itu sebelum terus saya jelaskan semua, saya jelaskan dulu cikal bakalnya. oh ya, Beliau itu meskipun sudah pandai, tetapi masih terus dan belajar. diasah terus ya nih. Ya, karena beliau itu senang belajar dan senang menganggap orang-orang yang apa istilahnya tuh yang mengukungi dia, beliau itu guru. Jadi kalau dikatakan sopo gurune Pak Karno, banyak. Bahkan yang pernah tempo hari kita bahas di Lawang Seketen, Ya, yang itu Pitono. kan Mbak Pitono itu kan salah satu guru ngaji beliau. Ya. Yaitu gurunya banyak. Beliau punya guru yang bernama Sosro Kartono. Kebetulan beliau ini kakak dari Ibu Kartini. Sosro Kartono ini bukan sembarang orang hebat. Beliaulah yang mengajarkan spiritual ke Pak Karno. Pak Sosro Kartono ini ahli spiritual terkenal dulu itu. Yang nomor 2 Bapak Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto. Ya. Beliau itu yang mengajarkan Pak Karno berpolitik. Bagaimana kamu menghadapi musuh, bagaimana kamu menghadapi lawan, bagaimana kamu cara berpidato. Ya. Itu Pak Cokro Aminoto. Jadi gurunya itu banyak sampai ke Pak Pitono itu guru. Ya, yang Pitono ya. Kita kembali lagi ke Sebentar. Oh, belum ya nih ya? Ya, yang Ya, ketiga itu namanya Datuk Mujib. Beliaulah yang punya peran penting di sini. Datuk Mujib, saya potong sebentar ya nih. Ya. Datuk Mujib ini berarti asal dari Sumatera sana ya nih ya. Betul. Betul. Beliaulah yang memberikan tongkat kebesaran ke Pak Karno. Tongkat komando. Tongkat komando ya, tongkat komando ke Pak Karno. Yaitu Datuk Mujib. Dan yang ketiga M. Yusuf. Bapak M. Yusuf itu guru yang mengajarkan strategi perang apa seperti itu. Oh. Jadi Pak Karno itu hidupnya begini, ngaji ya ngaji, ini gurunya. Berpolitik ini gurunya. Waktunya ngasah ilmu agama, ini gurunya. Jadi beliau itu banyak berguru, itu hebatnya. Entah itu, maaf ya kalau saya ngomong guyon ini, otaknya itu dibagi berapa. Itulah kelebihan dari Allah untuk beliau itu. Kecerdasannya Pak Karno ini memang dia mungkin bisa dibilang di atas rata-rata ya teman-teman pada era waktu itu. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Karena saya pernah baca salah satu buku beliau. Beliau pada era itu menguasai 8 bahasa. 8 bahasa kalau nggak salah itu ya. 8 bahasa. Kalau untuk dijelasin satu persatunya bisa nih tentang Insya Allah. Yang sebenarnya kalau menceritakan beliau itu, waduh, panjang ceritanya beliau. Iya. Karena sepanjang hidup beliau itu penuh cerita. Bahkan beliau itu membuat satu biografi yang begitu berjilid-jilid. Saya sempat membaca dulu waktu SMP. Yang Marhen, apa-apa itu saya baca, masih ingat saya itu. Saya hobi dulu baca Pak Karno itu. Untuk kembali lagi ke tema kita kali ini ya nih ya. Mungkin ini mau menjelaskan satu persatu dulu atau bagaimana nih? Ya, saya jelaskan satu persatu. Kalau peci, ya kita mulai dari peci dulu. Itu menunjukkan satu kewibawaan. Pernah melihat Pak Karno tidak berpeci? Tidak pernah kan? Kalau di depan umum mungkin memang nggak pernah nih, memang. Dia karena setiap event ya. penting selalu beliau memakai itu. Iya. Karena itu tanda kewibawaan beliau. Satu setel sama jas putih. Beliau selalu memakai jas putih kemana-mana. Dan kalau sudah memakai jas putih,
Wesi kuning itu tadi selalu diselempitkan di dalamnya sini. Itu selalu menempel di dada Pak Karno. Jadi apa ya namanya itu? Diselipin gitu. Ya, diselipin di dalam hemnya itu tadi, di dalam jasnya itu. Terus tongkat komando kan selalu beliau membawa itu. Iya. Itu konon dulu ceritanya. Kalau sudah ditunjukkan begini, hujan pun berhenti. Oh. Termasuk itu tongkat komando itu. Ya itu yang pemberiannya siapa tadi yang saya sebut itu? M. Yusuf. Bukan. Itu Datuk pemberiannya Datuk Mujib. Oh iya, Datuk Mujib. Dan tongkat komando itu ketika beliau meninggal dunia hilang entah kemana. Hingga detik ini ya. Itu menghilang sendiri. Jadi kalau sekarang ini ada orang yang cerita, oh itu tongkat itu, ya cuman dalam hati saya. Kita masih belum keabsahan aslinya itu masih betul perlu dipertanyakan. Saya hanya ingin lihat aja apa ia benar, asli apa tidak. Karena begitu beliau sedo itu sudah tidak ada. Bahkan banyak yang nyari itu tidak ada. Nah yang ketiga, yang keempat, tongkat yang ada kepala monyet itu biasanya dipakai jalan-jalan. Beliau kalau tidak salah mendapatkan itu saat beliau dinas di Flores di sana, mendapatkan tongkat itu. Jadi tongkat tapi kepalanya monyet. Beda sama tongkat komando ya nih. Oh bukan, ini tongkat yang buat jalan ini ya. Biasanya beliau kalau pagi atau iseng-iseng jalan-jalan itu dipakai. Beliau kalau bukan dinas loh ya. Kalau dinas ya tongkat komando, kalau memang bawa itu. Jadi tongkat botolnya begini, nah kepalanya ini kepalanya monyet. Nah, itu dapatnya dari sana, dari Flores. Timur apa Flores gitu loh, saya lupa dulu dari Flores ya, Timur. Karena kebetulan saya waktu masih kecil, saya tinggal di suatu tempat, tetangga depan saya itu beliau itu entah sahabatnya, entah rekan kerjanya Pak Soekarno itu. Beliau juga bercerita begitu, dapatnya dari sana, dari Flores ya, Flores. Kalau dipisahin secara satu-satu nih, beliau mendapatkan itu pusaka itu atas, kan biasa orang-orang sekarang kalau mendapatkan pusaka-pusaka itu penarian atau memang diberikan atau ini karena istilahnya dikado atau apa ini apa itu namanya Hiba. Ya bukan, istilahnya itu dihadiahkan atau ya. Bagaimana dari keempat ini untuk mendapatkan kalau beliau itu karena orangnya humanis sekali dan orangnya familiar, banyak orang yang menyenangi kewibawaannya, dan beliau itu orangnya terlalu merakyat gitu ya. Jadi kalau ada orang yang sudah punya benda ini saya sayangi sekali, tapi beliau lebih sayang Pak Karno daripada benda ini. Diserahkan. Jadi kalau yang benda-benda saya sebutkan 4 tadi, ini otomatis dari guru-guru beliau, karena untuk melindungi beliau sendiri. Atas dedikasinya beliau mungkin kepada gurunya. Ya, jadi begini istilahnya. Kamu pantas mendapatkan ini, karena ini untuk menjaga kamu. Diserahkannya itu. Apa itu istilahnya? Kayak warisan. Nah, kalau saya menelaah itu warisan. Jadi bukan semacam hadiah, bukan. Karena dianggap beliau bisa merawat dan pantas mempergunakan itu. Karena benda-benda seperti itu tidak semua orang bisa megang. Itu sudah pernah saya jelaskan di channel-channel yang lalu kan, di konten-konten yang lalu. Itu tidak semua orang bisa megang. Begitu juga apa yang sudah diserahkan ke Pak Karno. Bahkan beliau punya merah delima, dipakai cincin. Kalau beliau sudah pakai itu, meskipun ada musuh yang mau nyerang Pak Karno, berhenti, nggak jadi. Bahkan kalau musuh itu maju, ada yang maju lagi, pembelaan. Keistimewaannya. Nah itu, dan itu konon ceritanya entah dipakai sholat atau apa, hilang sendiri. Hilang sendiri. Tapi masih ketika beliau belum wafat ya nih ya? Belum, hilang sendiri. Jadi tinggal embannya aja, batunya sudah tidak ada. Besar padahal seperti kemiri gitu batunya, merah delima. Padahal itu batu mustika yang istilahnya itu
amat susah dicari kan, tidak ada di dunia ini katanya hanya berapa buku saja kan gitu menurut ceritanya. Beliau punya. Kalau saya boleh ini menurut saya nih ya, kalau saya pernah membaca atau melihat sekarang kan banyak seperti YouTube dan lain-lain ya. Saya pernah membaca atau melihat itu dari YouTube itu bahwasannya Merah Delima itu pemberian dari Nyai Roro Kidul. Betul, ceritanya seperti itu. Dibagi, dalam arti dibagi, kamu yang merajai manusia, membawa ini, saya yang merajai manusia. Iya. Makanya di tongkat komando itulah konon ceritanya lagi, karena saya tidak tahu sendiri kan. Ini kan hanya cerita-cerita dari almarhum bapak saya, mbah saya. Disitulah ada jin muslim. Ada jin muslimnya di situ di tongkat. Makanya saat beliau sedo itu sudah hilang sendiri, karena sudah tidak bisa mengikuti Pak Karno, dianggap Pak Karno sudah sedo. Saya ikut siapa? Hilang. Hilang sendiri itu. Kalau yang Merah Delima tadi ceritanya memang seperti itu, tapi ketika beliau itu sudah istilahnya menyerah, saat itu beliau mau disidang, mau dipenjarakan yang sudah divonis 4 tahun waktu itu ya, itu hilang. Konon ceritanya juga sudah diambil sama beliaunya. Ya, kalau saya kan melanjutkan yang tadi ya. Yang tadi, jadi Merah Delima itu diambil Kanjeng Roro Kidul lagi dengan alasan selama Merah Delima yang dibawa Bung Karno, kerajaan saya merasa goyah. Begitu kan? Ini saya hanya sekedar pembaca atau pendengar loh nih. Kalau mungkin teman-teman ada yang lebih mengerti atau apa, monggo komen, nggak apa-apa teman-teman. Ya, saya tadi juga mau menjelaskan itu karena kamu sudah bicara dulu ya, seperti itu cerita dari Merah Delima itu tadi. Jadi istilahnya itu ada satu kekalahan di kubunya Nyi Roro Kidul. Ketika batu Merah Delima itu sudah diserahkan ke Bung Karno. Akhirnya ditarik kembali. Tapi ya memang nggak ada. Jadi itu entah kemana ini ya. Saya pernah baca bukunya beliau itu, kalau enggak salah itu judulnya Di Bawah Naungan Bendera Merah Putih itu kalau enggak salah, dari awal-awalnya itu ada fotonya, jadi tinggal empannya aja. Ini hilang, gitu, hilang sini. Ya itu kehebatan beliau. Kalau dipikir secara nalar, kita ini yang manusia awam, aneh kan? Aneh, tapi beliau tidak pernah menunjukkan kalau beliau itu mempunyai kelebihan seperti itu. Makanya saya ini pernah punya teman, dan beliau itu kebetulan manajer pemasarannya di satu hotel di Indonesia sini. Ada salah satu kamar yang tidak boleh dimasuki, bahkan disewa. Ada orang check-in minta kamar itu tidak boleh. Saya tanya, kenapa? Ya di kamar itu katanya dulu konon sebelum dibentuk hotel itu tempat tinggalnya Bung Karno. Kenapa Bung Karno selalu diidentikan dengan foto Ratu Roro Kidul? Ya karena itu tadi. Masih ada hubungan mungkin ya. Pasti ada. Jadi biasanya begini. Ini kursi meja ya, kursi. Ini foto beliau. Sebelah kanan atau sebelah kiri beliaunya yang di sana itu. Seperti juga yang di salah satu hotel itu, bahkan saya ditunjukkan. Jadi saya melihat lukisan, itu bukan foto ya, lukisan beliau itu seakan-akan hidup. Tapi itu tidak bisa dibuka loh, memang tidak boleh untuk tamu. Ya tidak tahu itu untuk apa. Katanya sih ceritanya kalau hotel itu atau apa mesti ada itu, mesti yang tidak boleh dibuka. Saya tidak tahu, tapi kebetulan di situ katanya dibuat seperti tempat tidurnya beliau. Terus apa? Ada fotonya beliau. Kembali lagi ada fotonya beliau yang di sana. Jadi identik gitu loh. Dari sini saya kan bingung kenapa
kok disamakan, diidentikan gitu ya. Ternyata saya membaca juga, terus saya bertanya ke bapak saya, yaitu pusokoe teko beliaunya itu yang namanya Merah Delima itu tadi. Besar memang, padahal yang saya tahu, yang saya pernah melihat ya saya. Merah Delima itu kecil saya. Ya, namanya aja Merah Delima, seperti biji delima itu. Ya sekecil itu, tapi punya beliau besar. Saya ini seperti jebolan saya gitu. Jadi dipakai cincin itu keren gitu loh, maksudnya gede banget gitu loh, seperti itu. Dari sisi lain Bung Karno mungkin ada yang mau disampaikan nih, mungkin yang belum tersampaikan. Saya hanya menghimbau saja, karena beliaulah yang memproklamasikan negara ini. Jadi saat waktunya kita itu harus mengibarkan bendera, boyao kibarkan benderanya, wong tinggal ngibarkan aja kok cek angele. Satu, yang kedua, sekiranya bendera itu sudah tidak layak pakai, ganti berapa tuh harga bendera, sampai pemerintah mengeluarkan bendera gratis, bisa ngambil. Supaya apa? Itu semangat. Kita ini hanya tinggal melihat saja. Yang perang itu, yang berkorban itu susah payah. Masa kita yang sekarang tinggal mendirikan bendera, ganti bendera aja sulit sekali. Tolonglah, kalau memang pemerintah sudah membuat aturan per tanggal 1 sampai 30 kibarkan bendera, kibarkan, nggak usah engkok nunggu apa. Kan istilahnya gini, kita itu sudah menerima enaknya. Saya pun ya mungkin karena saya militer itu sudah membara daging, karena orang tua saya juga seorang militer. Saya tuh kadang-kadang nyesel, wong karek ngedekno gendera kok gak iso, kok gak gelem. Apalagi kalau sudah wis gak layak, wis gak merah putih, maka oranye ya itu ya merah putih jarene. Terus tolonglah ganti berapa sih bendera. Saya itu sampai mikir gitu. Ya itu aja yang saya himbau, dan tolong dijaga yang namanya Nusantara ini seperti apa. Yang memperjuangkan itu berat sekali. Paling tidak sekarang kita itu tidak berperang melawan penjajah, tetapi justru kita perang melawan diri kita sendiri dan perang melawan sekitarnya. Nah, itu yang susah sekarang itu. Mungkin cukup ya nih ya untuk sesi kali ini. Ya, saya kira saya cuma bisa berkata begitu saja, karena mohon maaf karena sekarang ini sedang timbul banyak gejolak. Saya takut bicara salah, karena sekali salah bisa viral. Ya kalau viral baik, alhamdulillah. Kalau viral tidak baik, ini yang membuat saya jadi ngedrop nantinya. Jadi saya tidak bisa memberi penjelasan terlalu banyak. Maaf, pertanyaannya ini tadi juga terlalu sensitif. Jadi saya menjawab ala kadarnya yang saya mengerti. Itu aja. Terima kasih. Ya, mungkin saya mengutip sedikit dari perkataan Bung Karno ya teman-teman ya. Bangsa yang besar itu tidak lupa dari sejarahnya. Dan Pak Karno juga pernah mengatakan, sekarang saya mudah mengusir penjajah, tapi nanti kalian susah berperang dengan saudara kalian. Mungkin saat ini atau tidak, saya kurang tahu. Saya hanya mengutip perkataannya beliau. Mungkin dari kita ada kurang lebihnya perkataan itu. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain.